Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran di pekan kedua ini. Semoga semuanya anak-anak solih-solihah masih dalam perlindungan Allah, diberi kesehatan dan kekuatan, serta tetap semangat belajar di semester 2 ini. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi IPS. Ya, seperti yang sudah disampaikan, materi hari ini adalah materi IPS. Yang kita pelajari adalah ini terkait sejarah ya. Ini terkait sejarah. Sebelum adanya kemerdekaan ini, tentunya kalian sudah pernah mendengar atau pernah mempelajari bahwa kemerdekaan Indonesia ini telah melalui berbagai tantangan ya, melalui berbagai ujian sehingga menjadi negara yang merdeka. Ya, tidak langsung celing Indonesia makmur, damai, tentram seperti sekarang ini. Pasti di masa-masa itu mengalami masa-masa sulit yang sangat berkesan dan sangat mendalam apa yang perjalanan dari ketika penjajahan itu, sehingga kita nantinya harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan lebih baik lagi, gitu ya. Baik, tentunya sebelum kemerdekaan ini atau sebelum kemerdekaan, sebelum ada Indonesia, itu masih istilah wilayah kita, wilayah Indonesia ini masih pada istilah Nusantara ya, kalau kalian dengar, masih pada istilah Nusantara. Dan bagaimana perjalanannya sehingga kita bisa sampai saat ini, sehingga bisa kita menikmati kemerdekaan seperti saat ini. Mari kita ikuti, mari kalian simak dengan baik materi yang Ustadz jelaskan di hari ini. Monggo Ustadz bisa di slide materinya. Oke, bisa sambil buka slide-nya Ustadz. Nah, bisa sambil memperhatikan slide-nya Ustadz. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kalian tentunya pernah mendengar sejarah bahwa Indonesia sebelum pada sampai kemerdekaan ini telah mengalami berbagai penjajahan. Siapa yang menjajah, Ustadz? Oke. Siapa yang menjajah, Ustadz? Tentunya negara-negara lain yang datang ke Indonesia. Salah satunya diantaranya adalah negara yang datang dari bangsa-bangsa Eropa. Kalau kalian tahu kan Eropa itu nama sebuah ini ya, benua. Di situ pasti dalam sebuah benua banyak berbagai negara. Coba ada yang bisa negara-negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Ada yang tahu nggak? Portugis. Ada Portugis, Belanda, oke, Spanyol. Portugis, Inggris. Oke, sudah cukup. Nah, negara-negara yang ada di Eropa, beberapa negara yang kalian sebutkan tadi itu pernah datang ke Indonesia sebelum kemerdekaan ini. Nah, ngapain Ustadz ke sini gitu ya? Tidak semuanya bangsa Eropa sih. Beberapa bangsa Eropa datang ke Indonesia itu
sebelum kemerdekaan itu banyaklah. Nah, ngapain Ustadz ke sini? Nah, sebelum Ustadz lanjut ke negara-negara mana saja yang pernah datang ke Indonesia pada saat itu, perlu kalian ketahui bahwa Indonesia ini kan negara kepulauan dengan berbagai kekayaan alamnya gitu ya. Baik yang ada di lautan maupun yang ada di daratan. Melimpah ruah Ustadz. Ya, berbagai jenis ikan dari hasil laut itu buahnya Ustadz. Terus kemudian yang ada di hutan juga banyak ya. Hasil hutan, hasil perkebunan itu banyak. Nah, beberapa kekayaan alam yang ada di Indonesia ini menjadi dilirik oleh negara-negara Eropa sehingga mereka ingin datang ke Indonesia, terutama di perkebunan rempah-rempah itu seperti cengkeh gitu ya, terus pala itu semuanya dibutuhkan oleh negara-negara yang ada di Eropa. Loh, kenapa Ustadz kok dibutuhkan gitu ya? Karena negara di sana kan kalian tahu bahwa mempunyai beberapa musim, terutama musim dingin di sana pasti ada. Nah, rempah-rempah yang mereka butuhkan atau sebagai kebutuhan mereka untuk dikonsumsi seperti itu ya. Nah, itu menjadi motivasi tersendiri bagi bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Nah, oke, berarti awalnya dulu Ustadz bangsa-bangsa yang ada di Eropa itu pengen belanja lah istilahnya, pengen beli hasil bumi yang ada di Indonesia seperti rempah-rempah tadi Ustadz. Ya betul seperti itu. Sebagai bahan konsumsi yang dibutuhkan oleh masyarakat Eropa. Karena tadi ya negaranya kan mempunyai beberapa musim, salah satu musim dingin itu sehingga butuh banyak rempah-rempah untuk bahan makanannya. Karena rempah-rempah kan ada rasa hangat di situ, tentunya sangat dibutuhkan bagi negara-negara yang ada di Eropa. Oke ya, pada intinya mereka datang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama pada rempah-rempah tadi. Lanjut Ustadz. Nah ini sedikit ada cuplikan video, bisa dilihat. Video apa ya ini? Oke, kita lihat video, kita lihat film bersama-sama. Pada saat itu di Eropa, harga rempah-rempah sangat tinggi karena kondisi mereka yang buruk. Mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah di belahan bumi bagian timur, seperti India dan Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak sekali jenis rempah-rempah seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, adas, kapulaga, dan kunyit. Dengan membawa misi 3G, bangsa Galuh melakukan perdagangan dan penaklukan daerah penghasil rempah. Mereka juga melakukan penyebaran agama. Salah satu dampaknya adalah membaiknya kondisi ekonomi Eropa dan mereka memulai revolusi industri. Sejak abad 16, setidaknya ada 3 bangsa yang datang dan menduduki Indonesia. Di antaranya adalah Portugis pada tahun 1512, Inggris pada tahun 1579, pada tahun 1590. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Asia. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia. Awalnya, bangsa Portugis berniat untuk pergi ke India. Suaranya nggak kedengeran, Sat. Akhirnya, Portugis
Portugis menguasai Malaka dan Arnhem. Pada tahun 1512, kedua pimpinan Antonio de Abreu dan Suaranya bisa dikeraskan lagi. Portugis berhasil menjajah kakinya di Indonesia, tepatnya di Maluku. Kemudian, Nggak bisa ya? dengan kekuasaan Portugis di Maluku dan membuat Oh, sebuah persekutuan nggak masuk zoom ya suaranya. dengan East India Company. Kok hari ini nggak dengar suaranya? Pada tahun 16 Suaranya pelan, Ustadz. Ya, pelan, Ustadz. Ustadz, suaranya nggak dengar, Ustadz. Ya, Tapi dengerin. kalau pakai headset bisa dengar sedikit-sedikit, Ustadz. Ya wis, aja rame. strategis. Pangeran Jayagata sebagai salah satu penguasa di sana mengizinkan hal ini. Beliau juga mengizinkan Inggris untuk mendirikan IAIC di Jakarta. Pada tanggal 13 Mei 1919, Jan Peterson Hood berhasil membujuk penguasa setempat untuk mencabut izin IAIC. Setelah kejadian tersebut, Belanda terus mendesak Inggris agar meluncur dari Indonesia. Udah share screen lagi. Oke, baik itu tadi film cuplikan film singkat. Ya, terkait kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi itu kurang lebih seperti itu. Bisa Ustadz lanjutkan untuk penjelasannya. Oke. Nah. Oke. Terus kita lanjutkan materinya, masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia gitu. Dosa tadi kan hanya kedatangan saja, ya benar. Ketika mereka datang ke Indonesia, pada awalnya adalah ingin mencari rempah-rempah tadi, ingin berdagang rempah-rempah ke Indonesia. Namun setelah itu ada rasa keinginan untuk menguasai, sehingga di sini istilahnya dalam materi kali ini adalah istilahnya adalah penjajahan gitu ya. Karena di sana maksudnya pada saat itu kedatangan bangsa Eropa tidak sekedar untuk belanja, untuk berdagang rempah-rempah saja. Karena melihat kekayaan alam yang begitu besar yang dimiliki Indonesia pada saat itu, kemudian belum ada suatu negara ya pada saat itu sehingga ada keinginan mereka untuk menguasai Indonesia. Nah, ini kita awali dari negara Portugis. Pada awal kedatangan bangsa Eropa yang pertama adalah Portugis. Nah, ini ada sedikit mungkin di buku pelajar sudah ada ya bahwa bangsa Portugis pertama kali datang ke Indonesia adalah 1511 atau kalau di video tadi itu 1512. Artinya sekitaran pada tahun itu bangsa Eropa sudah mulai datang ke Indonesia. Ya. Lanjut Ustazah. Nah, kemudian tujuan mereka, tadi saya bilangkan ketika melihat kekayaan alam Indonesia yang begitu besar, melimpah ruah. Nah, tujuan mereka tidak hanya sekedar berdagang lagi atau mencari rempah-rempah lagi. Dia punya misi sendiri, dia punya keinginan bagaimana caranya ingin menguasai Indonesia. Dalam artian menjajah gitu ya, tidak hanya sekedar berdagang lagi, sekarang mereka punya keinginan untuk menjajah. Dengan misi yang pertama di situ adalah gold, yang kedua gospel, yang ketiga glory. Nah, apa masing-masing itu, Ustaz? Nah, untuk gold, misi yang pertama, dia ingin pertama tujuan awalnya tetap dilanjutkan, yaitu mencari kekayaan yang sebesar-besarnya atau rempah-rempah tadi, ingin menguasai kekayaan alam Indonesia. Ingin menguasai kekayaan alam Indonesia, sehingga tujuan
utama atau misi utama adalah menguasai kekayaan alam Indonesia, gold tadi. Yang kedua, gospel. Di samping ingin menguasai perdagangan rempah-rempah, bangsa Eropa punya keinginan untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Oh, Ustadz, berarti agama Kristen itu sudah mulai masuk duluan ya. Ya. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah belajar bahwa di Indonesia itu ada berbagai kerajaan Hindu, Buddha itu toh. Nah, mungkin masa-masa itu mulai ada kedatangan bangsa Eropa, datanglah sebuah kebudayaan baru atau agama baru, yaitu agama Kristen. Nah, misi yang kedua ini sangat juga diprioritaskan sebagai misi untuk menguasai penjajahan, untuk menguasai Indonesia, gitu ya. Nah, pasti terkait keyakinan, kalau sudah sama, keyakinan bertuhan itu kan, kalau sudah ada keyakinan sama kan gampang untuk membujuknya lah istilahnya kalau di sini, atau gampang untuk mengajak gitu ya, dengan semisi gitu ya, sehingga mereka harus mengembangkan agama Kristen juga di Indonesia. Tidak, misalkan dulu Indonesia kan ada Hindu Buddha. Nah, kalau kekayaan keyakinannya sudah kuat kan dia sulit, sehingga keyakinan yang baru agama Kristen ini juga harus disebarkan juga oleh penjajah tersebut. Nah, misi yang ketiga adalah glory. Nah, apa itu, Ustadz? Mencapai kejayaan. Nah, untuk mendapatkan sebuah kejayaan. Di sini ingin menguasai Indonesia itu sebagai wilayahnya, atau mengambil tidak hanya sekedar menguasai perdagangannya atau menyebarkan ajaran agama Kristen, tapi juga ingin mengambil wilayah Indonesia sebagai bagian dari negaranya. Nah, ini 3 misi ini yang dibawa ketika penjajah dari bangsa Eropa tadi, terutama Portugis yang pertama tadi, adalah melihat begitu besarnya kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, kalian di sini sebagai generasi penerus, generasi muda, harus mampu untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Negara lain saja melirik ya, ingin menguasai Indonesia, ingin membangun negara yang berjaya. Ya, kamu juga harus punya misi itu, ingin menjadi negara Indonesia ini negara yang berjaya. Nah, jadi harus belajar yang pintar. Oke, lanjut, Ustazah. Oke, demi mewujudkan semboyan 3G, atau tadi Ustadz bilang misi tadi ya, 3G itu istilah apa tadi? Gold, glory, gospel. Oke, ya. Sudah, lanjut Ustazah. Oke. Ini penjajahan Portugis pertama kali di Maluku ya. Ternate juga. Ini Ustadz singkat saja sejarahnya. Di situ masih ingin berdagang pala cengkeh. Berarti mulai dari masuk Indonesia Timur, Ustadz. Maluku, Ternate. Nah, oh makanya Ustadz wilayah timur Indonesia itu kebanyakan agamanya kan Kristen gitu ya. Karena dia lebih awal dijajahnya. Kita lanjut slide selanjutnya. Kemudian ada selain Portugis ada Spanyol. Nah, ketika Portugis sudah hadir duluan, datang ke Indonesia duluan, baru diikuti oleh negara Spanyol. Nah, sama negara Spanyol tersebut ingin berdagang sebenarnya. Nah, kedatangan bangsa Spanyol ini diketahui oleh Portugis. Ini ngapain Spanyol ke sini? Bahasa Ustadz gitu ya, bahasanya Ustadz gitu. Ini ngapain Spanyol ke sini? Ini kan
mau jangan-jangan mau menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia juga. Nah, dari situ Portugis merasa terusik, merasa tersaingi gitu ya, sehingga harus ada beberapa politik atau siasat yang bagaimana caranya Spanyol ini ben gak melok dagang ke Indonesia, balik mana gitu ya. Nah, di situ dilakukan perjanjian Saragossa, itu yang ada di slide itu. Sampai pada perjanjian Saragossa yang membuat Portugis berhasil menyingkirkan Spanyol. Nanti bisa di-search sendiri ya, perjanjian Saragossa itu isinya bagaimana kok bisa sampai Spanyol itu ngalah gitu ya. Ngalah dari Portugis. Lanjut Ustadz. Oke. Nah, sampai cukup lama ya, kalau di situ di slide itu kan ada 1575, itu Portugis ada di Maluku itu sendiri. Kalau tadi datanya 1511 ke 75 berarti kan sekitar 60-an tahun gitu ya. Nah, ternyata selama itu baru rakyat Maluku pun merasa, loh kok aku gini ya, merasa dijajah. Nah, rakyat Maluku merasa sadar bahwa rakyatnya ini, dirinya itu dijajah oleh Portugis, sehingga ada perlawanan di situ dari rakyat Maluku untuk mengusir Portugis dari tanah Maluku. Tadi sudah saya jelaskan ya, sebelum kedatangan bangsa Eropa kan sudah ada kerajaan-kerajaan di Indonesia, terutama kerajaan Hindu, Buddha. Nah, ini urusannya itu dengan kerajaan yang ada di Maluku sana. Nah, oke. Dari perlawanan ini, rakyat Maluku berhasil mengusir Portugis, sehingga di situ sudah tidak ada lagi monopoli perdagangan yang dilakukan oleh negara Portugis. Lanjut, Ustadz. Nah, ini pimpinan Portugis ya, Alfonso de Albuquerque. Ya, Alfonso de Albuquerque. Ya. Aku tahu kenapa. Pimpinan dari tentara Portugis. Lanjut, Ustaz. Oke. Bisa di-mute, Mas. Suaranya masih masuk ya. Bisa di-mute. Oke, kita lanjut ke kedatangan Belanda. Ustadz, berarti tadi ada dua negara ya, Portugis sama Spanyol datang ke Indonesia. Setelah Portugis berhasil diusir, datang lagi bangsa Eropa, yaitu bangsa Belanda. Lanjut, Ustadz. Nah, kedatangan bangsa Belanda. Ya, sebentar. Nah, kedatangan bangsa Belanda ini menjadi babak baru bagi rakyat Indonesia untuk kembali lagi mengalami penjajahan, gitu ya. Setelah tadi Portugis sama Spanyol, sekarang datang lagi Belanda, gitu ya. Nah, kedatangan Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Pertama kali Belanda mendarat di Banten. Nah, itu sudah dijelaskan ya di slide. Pertama kali Cornelis de Houtman beserta pasukannya ini mendarat di Banten. Sama kedatangan bangsa Belanda ini tujuannya adalah berdagang. Mohon maaf, itu judulnya penjajahan Belanda ya, bukan Portugis. Sama bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah. Ya. Nah, di sini bedanya Belanda ini mendarat ke Banten. Kalau Banten kan berarti masih wilayah Pulau Jawa gitu ya. Masih masuk wilayah Pulau Jawa. Di situ masih ingin menguasai Banten terlebih dahulu untuk mengambil atau berdagang rempah-rempahnya. Loh, Ustaz, tadi di Maluku rempah-rempah.
di Banten rempah-rempah. Berarti Ustadz, kekayaan rempah-rempah Indonesia itu bisa dikatakan dari Sabang sampai Merauke itu melimpah ruah gitu ya. Betul, seperti itu memang kenyataannya. Tinggal kita bagaimana mengolahnya gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengolahnya kekayaan alam yang ada di Indonesia ini. Dulu ke sekarang berarti kan sudah tinggal sedikit Ustadz. Nah, ayo kita kalian bisa lebih semangat lagi bagaimana caranya nantinya kalian ketika dewasa, ketika besar bisa memaksimalkan perkebunan terutama rempah-rempah yang ada di Indonesia. Lanjut Ustadz. Oke, untuk memuluskan perdagangannya, Belanda membuat sebuah organisasi perdagangan yaitu dikenal dengan VOC di situ, membentuk VOC. Nah, tujuannya adalah untuk menguasai perdagangan di Indonesia atau memonopoli. Memonopoli itu berarti istilahnya dikuasai lah, dipek dewe gitu ya. Perdagangan rempah-rempah Indonesia inginnya dimonopoli, ingin dikuasai Belanda sendiri. Nah, sama ketika tahu bahwa kekayaan rempah-rempah Indonesia ini melimpah ruah, setiap negara yang datang, bangsa Eropa yang datang ke Indonesia itu selalu ada keinginan untuk menjajah, itu ya. Oke, lanjut Ustadz. Nah, ini Ustadz kenalkan Cornelis de Houtman, ini Mbak Baik. Ya, mungkin lebih ini ya agak ganteng gini. Lanjut. Ini pimpinan VOC. VOC itu kayak menteri perdagangannya gitu loh ya. VOC. Ya, VOC. Duduk OC, VOC gitu ya. Lanjut, Ustadz. Nah, ketika Belanda sudah datang ke Indonesia, diem, kasih tangan. Ketika Belanda datang ke Indonesia, datang lagi bangsa Eropa mengikuti jejak Belanda, yaitu Inggris. Di sini ada kedatangan Inggris, juga sama-sama ingin menguasai perdagangan di Indonesia. Lanjut Ustadz. Nah, ini tambah ganteng lagi. Semakin kesini semakin ganteng ya. Nah, ini Thomas Stamford Raffles. Ini adalah pimpinan dari Inggris. Lanjut Ustadz. Oke. Oke. Kedatangan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles ini cukup cerdas lagi ya. Maksudnya banyak cara-cara, trik-trik bagaimana dia menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah. Lanjut Ustadz. Nah, mulai dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Raffles tadi, yaitu bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, sampai pada bidang pemerintah. Nah, ilmu pengetahuan apa yang mereka lakukan di Indonesia, gitu ya? Coba lanjut, Ustaz. Nah, perlu kalian ketahui, negara yang dijajah Inggris sama negara yang dijajah Belanda itu lebih pinter-pinter bekas negara yang dijajah Inggris biasanya seperti itu. Nah, karena di situ ada sedikit transfer ilmu pengetahuan yang bisa didapat dari penjajah Inggris dibanding Belanda. Rata-rata seperti itu sih. Jadi negara-negara bekas jajahan Inggris itu lebih bagus perkembangannya dibanding negara-negara yang bekas jajahan Belanda. Nah, salah satu yang diterapkan oleh bangsa Inggris yaitu
di bidang ilmu pengetahuan, mereka melakukan sebuah penemuan. Di sini ada Rafflesia arnoldi ya, atau bunga raksasa yang ditemukan oleh Inggris. Nah, bunga raksasa ini ditemukan oleh Inggris. Sampai sekarang kan sering kita dengar ya, kalau materi IPA itu ada materi tumbuhan langka gitu ya, termasuk Rafflesia arnoldi ini. Nah, kemudian juga mereka membuat buku History of Java dan menceritakan Jawa gitu ya, bagaimana kekayaan alamnya, budayanya juga. Kemudian merintis pembangunan kebun raya Bogor. Nah, jadi kalau Inggris itu lebih ada ilmu atau peninggalannya lebih bermanfaat bagi negara jajahannya. Lanjut Ustadz. Oke, kebijakan yang kedua adalah bidang ekonomi. Nah, untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia, Raffles tadi atau Inggris tadi ini menerapkan sistem sewa tanah. Loh, kok bisa Ustadz? Inggris kan datang nggak punya apa-apa, nggak punya tanah, kok bisa membuat sistem sewa tanah? Nah ini jadi tanah-tanah petani Indonesia itu bukan dibeli ya. Jadi petani Indonesia itu tanah yang dimilikinya itu justru membayar gitu ya. Sewa kan harus bayar. Jadi oleh masyarakat Indonesia, tanah yang dimilikinya itu harus bayar ke Inggris. Karena tadi ada unsur menjajahnya kan, sehingga tidak ada keberanian melawan Inggris. Sampai-sampai tanah pun dia sistemnya sewa. Maksudnya kalau dia mau mengerjakan tanah persawahannya dia harus bayar gitu ya. Kalau enggak kan pasti ada ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Inggris. Nah, yang kedua, lebih pinter lagi Inggris, mengambil semua tanah sebagai hak milik negara, sehingga masyarakat wajib membayar uang pajaknya. Nah, tanah diambil, rakyat Indonesia disuruh sewa ketika mengerjakannya dan harus bayar pajak. Nah, ini unsur menjajahnya sudah mulai lebih istilahnya lebih menyengsarakan gitu ya, sudah mulai tampak ingin menguasainya. Lanjut Ustazah. Oke. Kalau masalah pemerintahan ini di buku sudah ada, membuat keresidenan wilayah-wilayah ini ya, struktur pemerintahan tingkat keresidenan. Jadi dibagi menjadi beberapa wilayah kekuasaan. Tapi di situ tetap ada utusan dari Inggris yang mengawasinya. Kemudian kebijakannya ada melarang perdagangan budak. Nggak boleh jual beli budak di sini. Lanjut Ustadz. Oke. Nah, slide-nya belum selesai ya. Jadi sekarang bisa kalian buka materi yang ada di buku pelajarnya. Nah, oke, halaman berapa itu? Zona IPS berarti halaman 64. Ya. Halaman 64. Sekarang tadi yang terakhir 65 sudah ya. Sekarang ke 64.
Nah, di situ ada materi Belanda di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Ustaz habis Inggris kok Belanda gitu ya. Padahal tadi ceritanya kan Belanda dulu baru ada datang Inggris. Nah, kedatangan Inggris ini menjadi saingan ya bagi Belanda. Menjadi pesaing bagi Belanda sehingga ada upaya Belanda harus menyingkirkan Inggris dari tanah Indonesia. Istilahnya tadi tujuan monopolinya tadi tidak boleh ada negara lain yang ikut menguasai sehingga melihat kedatangan Inggris ke Indonesia juga Belanda membuat strategi-strategi yang tidak boleh kalah dengan Inggris. Salah satunya itu membuat VOC tadi tetap dikembangkan, tetap dilaksanakan, tapi di situ ada kegagalan oleh VOC. Kalau dibaca di buku halaman 66, ada kemerosotan VOC karena adanya tidak tanggung jawabnya pegawai-pegawai yang ada di VOC. Sehingga di situ dijelaskan banyak pegawai yang melakukan korupsi, gitu. Terus habis itu sulitnya melakukan pengawasan VOC karena jangkauan wilayahnya kan sangat luas. Nah, di situ. Nah, yang dari kegagalan VOC menjalankan misinya, menjalankan tugasnya sehingga VOC pun dibubarkan oleh Belanda, gitu ya. Pada masa kepemimpinan Cornelis de Houtman. Tapi VOC sebelum dia mengalami kemerosotan juga sudah banyak hal ya yang bisa dilakukan untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Bahkan menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Dibujuk lah istilahnya. Banyak kerajaan-kerajaan yang mampu dibujuknya. Lambat laun digantilah setelah kegagalan VOC, digantilah pemimpin Belanda ini oleh Herman W. Daendels. Ya, di halaman 66 tetap. Nah, atau lebih dikenal dengan Daendels ya. Nah, ini pimpinan Belanda yang baru, si Daendels ini juga punya trik atau cara bagaimana mampu menyingkirkan Belanda, mampu menyingkirkan Inggris atau menyerang Belanda biar tidak ada di Indonesia dan bagaimana tetap mampu menguasai Indonesia. Ini lebih cerdik lagi Daendels ini. Yang pertama apa yang dilakukan? Meningkatkan jumlah tentara. Dengan cara apa? Tentaranya itu diambil dari ya wis. Kalau kalian dengar jalan Daendels itu juga peninggalan dari kepemimpinan Daendels sendiri. Oke. Jalan Daendels itu Pantura itu loh. Kalau kamu lewat utara, lewat jalan Gresik, Lamongan, Tuban, Semarang, lewat Pantura itu adalah bekas bekas pimpinan Daendels membuat jalan raya dari Banten sampai pada Banyuwangi atau dari Anyer sampai Panarukan. Nah, itu salah satunya. Kemudian melakukan sistem kerja rodi. Kerja rodi itu berarti kerja paksa ya, tidak dibayar, tidak diramut, dikasih makan, tidak dikasih upah, itu. Tapi suruh bekerja non-stop 24 jam. Sehingga banyak korban di situ ketika melaksanakan sistem kerja rodi. Oke, terus sampai pada Van den Bosch. Nah, itu
pimpinan terakhir yang melanjutkan kepemimpinan Dendels. Bisa dibaca sendiri kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh Van den Bosch di halaman 66. Oke, loh Ustaz, semua negara tadi itu berarti yang terakhir berhasil menguasai itu Belanda, ya. Yang bertahan sampai kemerdekaan, menjelang kemerdekaan itu adalah Belanda. Jadi yang paling lama sendiri adalah Belanda. Kalau kalian pernah dengar itu kan hampir 350-an tahun gitu ya menjajah Indonesia. Oke. Lanjut. Kurang 15 menit. Gak usah. Oke, sampai pada materi penjajahan bangsa Eropa atau kedatangan bangsa Eropa ke 4 negara tadi, mungkin ada yang ditanyakan? Silakan boleh. Yang mau bertanya bisa. Ada tugas atau tidak, Ustadz? Tugas enggak? Ya kan orang anak bertanya bangga. Aku mau tanya, Ustadz. Ada tugas, Pak? Oke, ini ada pertanyaan bagus. Ambil pasukan dari sebentar, ada temannya yang bertanya, yang lain silakan diam. Perhatikan ya. Ambil pasukan dari mana, Ustadz? Oke. Jadi tadi pada masa Dendels itu untuk mengusir Inggris tadi mengambil pasukan dari rakyat Indonesia sendiri atau dari masyarakat pribumi. Itu. Jadi mereka diajak untuk menjadi tentaranya. Pastinya ya dikasih bujuk rayu sehingga mereka mau bergabung menjadi tentara Belanda. Jadi pengkhianat lah istilahnya gitu ya. Mau diajak berkhianat gitu. Ya, ada lagi yang bertanya. Ini Rizky Afrifian boleh? Ustadz, kalau penjajahan Jepang gimana, Ustadz? Oke. Kalau penjajahan Jepang gimana? Nah, Jepang itu kalau Ustadz boleh tanya itu dari bangsa mana atau benua mana, Mas? Asia, Ustadz. Asia, Ustadz. Ya, Asia. Jadi ini tadi materinya adalah negara-negara Eropa yang menjajah Indonesia. Jadi belum sampai Jepang. Jepang nanti tetap juga menjajah Indonesia setelah Belanda nanti ya. Menjelang kemerdekaan insya Allah ada. Jadi 1942 persisnya itu Belanda sudah mulai mengalami kekalahan, baru dilanjutkan oleh Jepang pada saat itu. Karena pada tahun itu terjadi Perang Dunia Kedua ya. Nah, nanti ada sendiri materinya ya. Ada tanya lagi, apakah semua negara di dunia pernah dijajah semua, Ustadz? Tidak ya. Semua negara di dunia itu belum pasti atau ada yang tidak pernah dijajah. Nah, kalau di Asia Tenggara ini ada satu. Coba siapa yang tahu ya kira-kira yang ada di Asia Tenggara negara mana yang tidak pernah dijajah? Thailand. Oke, betul. Negara yang tidak pernah dijajah di negara di Asia Tenggara satu-satunya adalah negara Thailand. Ya. Oke, itu Mbak ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, boleh Mas Syahada, boleh mau nyalakan mikrofonnya, boleh? Ya, Us. Aku mau nanya, Us. Kenapa negara kita tidak maju seperti negara lain? Padahal sumber daya alam kita banyak daripada negara lain. Oke, kenapa kok nggak maju? Majunya karena kita nggak pinter untuk mengolahnya.
Oh boleh Mas Hafid, boleh. Jazakumullah jawabannya. Salah satunya itu ya mungkin karena kita tidak pintar mengolahnya. Berarti kan SDM-nya atau generasi penerusnya kita itu belum mampu menguasai ilmu untuk mengembangkan sumber daya alam yang banyak sekali di Indonesia ini. Jadi keterbatasan SDM itu manusianya, keterbatasan manusia yang menguasai teknologi, menguasai ilmu pengetahuan untuk memaksimalkan kekayaan alam di Indonesia. Salah satunya bisa dari faktor SDM, gitu ya. Tapi tidak semuanya kekayaan alam yang di Indonesia ini tidak maju. Ada beberapa bidang, misalkan kelautan itu ada ya, di bidang lain gitu masih ada lah yang maju. Tapi tidak semua kekayaan alam ini belum sampai diangkat atau dikembangkan secara maksimal. Itu nanti nunggu Mas Sahada, nunggu Mas teman-teman yang lainnya ada di 5B semua ini, insya Allah bisa lah nanti menjadi anak-anak hebat yang mengembangkan bangsa Indonesia. Iya, 5B, 5A, 5C, 5D boleh lah. Ya, semuanya yang ada di sini, oke? Boleh ada pertanyaan lagi? Cetek sekarang. Oh, Ustaz, jadi negara maju itu tergantung SDM-nya, ta? Iya, pastilah. Ya. Terus siapa yang membuat teknologinya? Siapa yang menggerakkan manusia-manusia yang lain untuk berkembang? Otomatis kan juga manusianya juga harus pintar gitu ya. Masih ada 5 menit. Ya 5 menit. Boleh? Ada pertanyaan lagi? Ya boleh Mbak Zida. Oke, mungkin ini materinya masih ada lanjutannya, nanti akan dilanjutkan kembali karena di sini belum disampaikan perlawanan bangsa Indonesia bagaimana dengan bangsa-bangsa Eropa yang sudah datang tadi gitu ya. Perlawanannya bagaimana? Apa Indonesia diam saja, tidak melakukan perlawanan? Nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Apakah boleh? Kan belum diakhiri Ustadz. Ustadz kan belum salam, belum menutup pembelajarannya. Kalau nggak ada yang tanya baru Ustadz akhiri. Silakan, nggak ada lagi. Tugasnya belum ya, tugasnya belum ada. Nah, ini ada pertanyaan bagus, bentar, dari Mbak Zida. Sebelum merdeka kan ada kerajaan ya Ustadz. Nah, sebelum ada kerajaan itu, keadaan Indonesia itu seperti apa? Baik, sebelum kedatangan bangsa Eropa itu kan sudah ada kerajaan-kerajaan Hindu, kerajaan Buddha yang sudah kalian pelajari di kelas 4 tentunya ya. Sudah kalian pelajari di kelas 4. Nah, pasti kalau pada saat itu ya makmur lah, dalam artian itu masyarakatnya masih bisa bertani dengan bebas sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak ada tidak ada penjajahan, tidak ada paksaan, tidak ada penindasan terhadap mereka. Karena kan ya sudah sesuai orang-orang sendiri, masyarakatnya sendiri. Sebelum kerajaan ada apa? Ada pastinya belum terorganisir lah istilahnya. Kalau ada kerajaan kan pasti ada yang mengarahkan, di situ. Nah, keadaannya seperti apa? Ya paling tidak sebelum ada kerajaan itu belum ada yang mengatur wilayahnya, belum ada yang mengkoordinir. Ya, seperti itu. Kalau ada kerajaan kan berarti ada yang bertanggung jawab di situ. Itu ya, Mbak ya. Oke.
Baik, karena waktunya sudah mau habis. Ini ada pertanyaan lagi nih. Oke, boleh. Ustadz, dulu kan sebelum ada presiden tidak ada pemimpin Indonesia. Dipimpin siapa? Nah, tadi Ustadz jelaskan ada kerajaan-kerajaan ya. Berarti masing-masing wilayah dipimpin oleh raja. Di setiap karisidenan tadi itu ya. Ada karisidenan berarti di situ ada seorang raja yang memimpin wilayahnya. Tapi dalam lingkup wilayah kecil, tidak sebesar bangsa gitu ya. Makanya kalau kalian tahu kan kok banyak kerajaan ya, ada di Kalimantan itu banyak ada raja-raja kecil-kecil itu ada. Terus di Maluku juga ada raja-raja kecil. Jadi pada saat itu ya pemerintahnya sebatas raja, kerajaan, wilayahnya lebih sempit. Cukup ya? Sudah ada angkat tangan tadi siapa ya? Baik, kalau nggak ada Ustadz akhiri, insya Allah tidak ada, insya Allah tidak ada tugas untuk pertemuan hari ini. Nanti silakan dilanjutkan tugas kegiatan mandirinya dan penugasannya. Baik, Ustadz akhiri, jazakumullah. Tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.